di channel Misterku Ponorogo. Kali ini bersama saya Amira Hanifah Wicaksono dari kelas 3 Abdurrahman bin Auf. Hari ini saya akan melakukan wawancara tentang hak dan kewajiban. Nah, narasumber kita pada hari ini adalah mama saya, yaitu Mama Dani. Yuk ikuti perjalanan wawancaraku. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diva. Boleh saya minta waktunya sebentar, Ma? Ya, boleh sekali. Kenapa? Ada apa ini? Apakah Mama pernah mendengar tentang hak dan kewajiban? Oh iya, Mama pernah mendengar tentang hak dan kewajiban dulu seperti Mbak Diva ini di SD, kemudian dibahas di SMP, kemudian di sekolah lanjutan Mama sampai di perguruan tinggi pun tetap dibahas tentang hak dan kewajiban. Kemudian, apakah Mama mengetahui apa yang dimaksud tentang hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh, baik itu setelah melakukan suatu hal misalnya, ataupun itu tidak perlu melakukan apapun tapi sudah mendapatkannya, seperti itu. Oh, begitu. Menurut Mama, apa saja ya hak anak saat di rumah? Oh iya, hak anak di rumah, misalnya Mbak Diva gini ya, di rumah Mbak Diva berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapatkan pengasuhan, misalnya makanan yang baik, halal dan thayyib, kemudian pakaian yang baik, kalau seperti Mbak Diva kan yang menutup aurat, seperti itu adalah hak dari anak di rumah. Kemudian apalagi hak untuk mendapatkan rasa aman. Nah, di rumah itu orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak tentang rasa amannya. Hak didengarkan pendapatnya, misal Mbak Diva punya pendapat oleh anggota keluarga yang lain, tetap didengarkan, dihargai. Kemudian yang penting sekali ini adalah hak untuk termasuk di tadi mendapatkan rasa aman itu adalah hak tanpa bulian. Nah, anak-anak di rumah harus tentram, harus nyaman, tidak dibully oleh baik anggota keluarga lain yang disengaja maupun tidak disengaja, dan oleh orang tua. Seperti itu Mbak Diva. Mama mengetahui apa yang dimaksud dengan kewajiban? Baik, untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Seperti itu Mbak Diva. Menurut Mama nih ya, apa saja kewajiban anak saat di rumah? Ya, kewajiban anak saat di rumah utamanya adalah patuh dan taat kepada orang tuanya, baik orang tua itu ayah atau bundanya, ataupun pengasuhnya, ataupun anggota keluarga yang lain. Itu yang utama. Kemudian untuk yang kedua, kewajiban anak karena usia sekolah kan, berarti dia harus belajar. Nah, belajar itu adalah suatu kewajiban yang tidak perlu setiap saat harus seperti misalnya diingatkan. Itu sudah harus menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah membantu pekerjaan rumah, gitu ya. Jadi sifatnya membantu. Jadi apa yang bisa dilakukan anak semaksimal mungkin yang dia bisa melakukannya secara mandiri. Misal seperti Mbak Diva sudah rutin menyapu, itu berarti membantu menyapu. Nanti berarti ada yang membersihkan lainnya yang lebih dewasa, seperti itu. Mencuci piring, itu berarti membantu meringankan pekerjaan di rumah. Itu adalah kewajiban-kewajiban anak. Setelah itu antara hak dan kewajiban manakah yang harus didahulukan? Ya, antara hak dan kewajiban seharusnya kita mendahulukan kewajiban dahulu, baru mendapatkan hak. Seperti itu, kita melakukan dulu, kemudian mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Kalau begitu, bagaimana cara melaksanakan untuk melaksanakan kewajibannya? Baik, cara
untuk membiasakan anak supaya memahami tentang kewajibannya, setelah itu baru mendapatkan haknya gitu ya. Intinya adalah latihan yang konsisten. Caranya bagaimana? Pembiasaan setiap hari bisa dilakukan terjadwal, misalnya dari pagi sampai sore itu punya list, dibiasakan. Jadi mana yang harus dia dahulukan, dia harus melakukan kewajiban untuk dirinya sendiri atau bisa membantu untuk orang tuanya, seperti itu adalah cara. Yang kedua, bisa pakai metode Kak Diva, namanya Mbak Diva, namanya metode reward and punishment. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu sih Mbak Diva berhasil menjaga adik tidak rewel gitu ya, misalnya seperti itu, nanti dapat reward point, nanti poinnya bisa dikumpulkan, bisa ditukarkan dengan hadiah gitu. Hadiah tidak perlu yang mahal-mahal, tidak perlu yang mewah-mewah, yang penting Mbak Diva itu merasa bahagia mendapatkan itu karena mencapai sesuatu gitu. Misalnya Mbak Diva rajin belajar, nilainya jadi alhamdulillah bagus gitu ya. Nah itu nanti diberikan hadiah. Punishmentnya seperti apa? Punishment adalah hukuman. Misal kewajibannya Mbak Diva kan patuh hormat orang tua, misalnya harus sholat tepat waktu, misalnya sholatnya bolong, berarti harus ada punishmentnya, harus ada hukumannya harus menghafalnya lebih dari target dari biasa, misalnya 2 halaman sekaligus, seperti itu kan, berarti hukuman yang mendidik, seperti itu. Jadi bisa pakai target, bisa pakai terjadwal, itu cara membiasakannya Mbak Diva. Ini adalah pertanyaan terakhirnya, mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Ya, kewajiban dan hak itu harus seimbang. Karena untuk apa? Kewajiban adalah untuk melatih anak supaya mengerti tanggung jawabnya, dan hak adalah menyangkut kesejahteraan dan kenyamanan anak-anak gitu. Jadi supaya latihan mandiri, kewajiban diciptakan untuk melatih kemandirian anak-anak, dan haknya juga disampaikan secara seimbang untuk kesejahteraan anak dan di lingkungan keluarga di rumah seperti itu ya, ataupun misalnya di luar rumah kita tunjang dari fasilitas. Atas waktunya. Sama-sama Mbak Diva, terima kasih juga sudah berbincang dengan Mama pada sore hari ini. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban itu berbeda. Hak itu adalah suatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan. Keduanya harus seimbang karena untuk kesejahteraan anak dan untuk melatih tanggung jawabnya. Syukran kasiran, sekian wawancara saya pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.